Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK PGRI Lembang, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Sekolah SMK PGRI Lembang, juga yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adik siswa dan siswi SMK PGRI Lembang yang sedang melaksanakan giat MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2021, di mana kali ini melaksanakan secara daring ataupun online ya, karena kita masih masa pandemik, jadi kita belum melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah maupun kegiatan lain secara normal ya. Ke depan mudah-mudahan pandemik ini cepat berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan secara normal kembali ya, termasuk kegiatan belajar mengajar bisa dilaksanakan di sekolah masing-masing. Untuk menyingkat waktu, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ai Saptaji, pangkat Aibtu, Kesatuan Polsek Lembang, jabatan selaku Babin Kamtibmas Desa Jayagiri, di mana lingkungan SMK PGRI ini ada di wilayah Desa Jayagiri. Itu untuk pengenalan singkat saya. Selanjutnya saya akan memberikan materi dalam kegiatan MPLS ini, yaitu tentang etika berlalu lintas dan sedikit pengenalan tentang bahaya narkotika ya, atau narkoba. Baik, untuk materi pertama saya akan menyampaikan tentang etika berlalu lintas ya. Apa etika berlalu lintas itu ya? Etika berlalu lintas adalah tingkah laku para pemakai jalan dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan lalu lintas serta norma-norma sopan santun antara sesama pemakai jalan, yaitu untuk etika berlalu lintas. Selanjutnya juga ada peraturan tidak tertulis di jalan raya ya. Nah, itu ada beberapa poin dalam peraturan tidak tertulis di jalan raya. Di antaranya ya, saat hujan berhati-hatilah melintas genangan air demi kepentingan pengendara motor. Selanjutnya, lajur kanan hanya untuk menyalip. Jadi kalau kita menggunakan kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 ya, kita kalau mau menyalip harus di jalur kanan, ke jalur kanan, tidak boleh ke jalur kiri ya, berbahaya. Selanjutnya juga kalau kita menggunakan kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 ya, terutama kita menggunakan roda 2, jangan ngobrol di jalan raya yang bisa menyebabkan ya, kita hilang konsentrasi ya, berbahaya untuk diri kita maupun pengendara lain. Juga selanjutnya, bila mana kita menggunakan kendaraan bermotor, hormati juga pejalan kaki yang ada di samping kiri, samping kanan, yang menggunakan jalan juga. Selanjutnya juga, saat menggunakan kendaraan bermotor ya, sangat dilarang kita menggunakan ponsel ya saat berkendaraan. Itu berbahaya dan banyak kejadian terjadinya laka lantas akibat kelalaian, di mana korban itu saat berkendaraan dia menggunakan ataupun memakai HP atau gadget ya, itu berbahaya, tidak boleh. Selanjutnya juga ketika macet
jangan seenaknya pindah lajur ya, dan pindah pindah tempat gitu kan. Nah, selanjutnya kita menginjak ke kecelakaan lalu lintas ya. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian pada manusia ataupun binatang, yaitu untuk pengertian kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan ya. Ini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor manusia, faktor kendaraannya, faktor jalan maupun faktor cuaca, yaitu ya beberapa faktor yang mempengaruhi kecelakaan. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan saat terjadi kecelakaan ya. Yang pertama, bila terjadi kecelakaan di jalan raya, yang pertama kita jangan panik ya, jangan panik dan emosi ya. Yang kedua, bersikap tenang dan waspada. Yang ketiga, jangan menyalahkan orang lain ya, jangan menyalahkan orang lain. Yang selanjutnya, jangan melarikan diri, dan bila ada korban segera berikan pertolongan pertama dan membawanya ke rumah sakit. Yang selanjutnya, melaporkan ke pos polisi terdekat, yaitu tindakan yang harus kita lakukan bila mana kita mengalami kecelakaan apapun kita melihat terjadinya kecelakaan. Selanjutnya, di sini ada tata cara berlalu lintas, ada pasalnya. Di sini ada pasal 105 Undang-Undang LLAJ nomor 22 tahun 2009, yaitu yang berisi setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan ya, yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Yaitu mencakup tentang tata cara berlalu lintas menurut pasal 105 Undang-Undang LLAJ nomor 22 tahun 2009. Baik, selanjutnya ini juga tentang pasal-pasal pelanggaran lalu lintas. Kita kutip salah satu contoh aja. Di sini ada pasal 280 yang berisi kendaraan tidak dipasangi tanda kendaraan yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB. Kalau kita sering bilang plat nomor, ya kalau kita tidak menggunakan itu, di sini ada sanksinya, yaitu pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000, yaitu salah satu contoh tentang pasal-pasal pelanggaran lalu lintas. Di sini masih banyak lagi pasal-pasal yang lain. Mungkin kita tidak mempunyai SIM, tidak mematuhi perintah yang diberikan petugas kepolisian, tidak membawa STNK, tidak memakai helm. Nah, itu salah satu jenis-jenis lain juga yang yang melanggar tentang lalu lintas. Baik, selanjutnya ya mungkin banyaklah ya yang mencakup tentang pelanggaran-pelanggaran yang tercantum dalam pasal-pasal ya, dimana kebetulan dari pihak kepolisian yang sebagai penegak aturan. Dan tentunya kami berharap dari kepolisian kepada adik-adik
siswa dan siswi SMK PGRI Lembang yang sedang melaksanakan LPMS ini, adik-adik yang masih di bawah umur, belum genap 17 tahun dan belum mempunyai surat izin mengemudi, ya tentunya kami menghimbau agar adik-adik jangan dulu menggunakan kendaraan bermotor ya, karena jelas aturannya kalau umpamanya seseorang bisa menggunakan kendaraan bermotor, yaitu ya yang sudah mempunyai SIM dan bergenap 17 tahun ya. Itu yang pertama tentang tertib lalu lintas ya. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang kedua ya, tentang narkotika ya. Ini kita sebagai pengenalan aja ya, karena kalau menyangkut narkotika ataupun bahaya narkotika sebagai pengetahuan itu panjang ya, kita hanya pintas aja ya. Ya baik, kita mulai. Ketentuan pidana ya menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika dan prekursor narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah ini narkotika ya. Selanjutnya, prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula, bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika ya. Selanjutnya, golongan-golongan narkotika ya. Narkotika terbagi jadi 3 golongan, ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3 ya. Mungkin salah satu golongan 1 di sini kayak opium ya, kokain, ganja. Nah itu masuknya golongan 1 ya. Nah, mungkin yang sering kita dengar mungkin ya kayak ganja ya sama opium. Lanjutnya golongan 2, nah di sini berupa obat-obatan ya, seperti diponixin, econina, alpha-silimetadol, alpha-meprodina, alpha-metadol, dan lain-lain ya. Nah itu jenisnya kalau golongan 2 itu obat-obatan. Selanjutnya golongan 3 sama obat-obatan juga ya, salah satu contohnya kodeina ya, kodeina, nikokodina, dan lain-lain, yaitu untuk jenis-jenis golongan narkotika. Selanjutnya golongan prekursor narkotika. Nah, ini ada tabel 1, tabel 2 ya. Ini kita tidak bisa jelaskan karena ya kita online, tidak menggunakan Infocus ya, kita lewat aja. Istilah-istilah narkotika di kalangan pecandu ini ada amfetamin, kodein, crack, diazepam lah ya, seperti itu. Selanjutnya istilah-istilah narkotika di kalangan pecandu. Ya, di sini ada ekstasi, ganja, heroin, morfin, dan lain-lain ya. Selanjutnya istilah-istilah jenis narkotika di kalangan pecandu udah barusan.
Nah, istilah jenis narkotika di kalangan pecandu juga ini ada putau, sabu, ya. Mungkin yang sering kita lihat di berita-berita di televisi bahwa polisi mengungkap peredaran narkotika jenis sabu, ya, atau putau, ya, seperti itulah, ya. Selanjutnya juga ketentuan pidana menurut undang-undang ketentuan pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 35. Ulangi, ketentuan pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ya. Nah, di sini ada golongan 1 kepemilikan, ya. Nah, ini pasalnya ada pasal 111, pasal 112 sampai banyak, ya, mencakupnya. Ya, mungkin intinya saya nyampaikan ke adik-adik, kita jangan mudah terbujuk, terayu kepada oleh oknum-oknum yang ingin merusak mental adik-adik maupun generasi penerus bangsa. Adik-adik ini kan boleh dibilang gitu, jangan sampai terbujuk adik-adik ke dunia hitam tentang narkoba, ya. Tetap ikutin aturan di sekolah, ketentuan di sekolah, jangan sampai keluar koridor. Yang intinya kalau sekolah pasti untuk mengarahkan kebaikan, ya. Mungkin itu sepintas tentang narkotika, ya. Sebetulnya banyak yang akan disampaikan, karena waktu terbatas, mungkin cukup sampai di sini aja, cukup sekian aja. Yang terakhir, kita masih dalam masa pandemik, intinya kita harus tetap patuh protokol kesehatan dengan menjalankan 5M, ya. Yang mana yang M yang pertama memakai masker, M kedua mencuci tangan, M ketiga menjaga jarak, M ketiga menghindari kerumunan, M keempat menghindari kerumunan, M kelima mengurangi mobilisasi pergerakan dari tempat ke tempat lain, ya. Nah, kita berdoa mudah-mudahan pandemik ini cepat berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas secara normal kembali. Nah, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.